Chronicles, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian gak lupa bernapas ya. Oh iya, kenalin nama aku Ita dan di sebelah aku Tia. Ini adalah video pertama kita di channel ini di mana kita mau berbagi cerita tentang cerita horor, fakta menarik, Teori konspirasi yang sedang terjadi serta sejarah-sejarah yang membentuk kebudayaan di setiap wilayah. Ya, nggak usah berlama-lama lagi, kita putar dulu intronya. Oh iya Tia, tadi gue dapat artikel nih. Artikel apa tuh? Coba deh Tia bayangin. Tia pergi ke kota Kalimantan Selatan di mana udaranya masih sangat sejuk. Kabut masih menggantung. Terus tiba-tiba ada orang lokal yang berbisik-bisik bilang tentang kota yang gak pernah tercatat di dalam peta. Kota apa itu? Namanya Saranjana. Hah, Saranjana? Iya, yang katanya sebuah kota gaib lebih maju daripada kota Jakarta. Tapi anehnya gak pernah ada di catatan resmi pemerintahan. Wow. Nah, kota ini katanya hanya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Saranjana, kota yang sering disebut-sebut tapi nggak pernah benar-benar bisa kita temuin. Dari luar, warga sekitar bilang kota ini punya jalanan mulus, gedung-gedung tinggi, dan mal-mal mewah. Tapi semua itu cuma bisa dilihat sama mereka yang diizinkan. Berarti cuma orang-orang yang tertentu doang yang bisa ngelihat kota Ya, itu? tepat banget. Ada cerita nih soal truk yang tiba-tiba nganter bulldozer dan kren. Mereka tuh ke daerah pelosok Kalimantan Selatan, tapi waktu dicek ternyata nggak ada yang mesen. Wah, terus? Nah, anehnya dalam surat pengiriman tertulis jelas banget kota tujuan, kota Saranjana. Iya, warga sekitar percaya Saranjana itu bukan kota manusia, tapi kota jin. Sebagian orang bahkan bilang mereka pernah kesasar di dalam kota tersebut, tapi butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa keluar dari situ. Nah, sementara buat kita di dunia nyata ini, ternyata mereka tuh hilangnya tuh hanya berjam-jam. Mistis juga ya? Wah, banget. Ada juga nih yang percaya penduduk Saranjana hidup berdampingan dengan manusia, tapi dengan batasan. Mereka nggak ganggu kok, kecuali kitanya yang mau nyari perkara. Nah, konon kalau Tia pergi ke kota Kalimantan Selatan, terus mendadak ketemu kota di dalam hutan dengan pencahayaan yang sangat terang, terus jalanan yang sangat mulus, mendingan jangan coba-coba masuk ke kota itu deh. Kenapa tuh? Karena bisa jadi itu bukan dunia yang kita huni sekarang. Iya. Serem banget sih. Nah, percaya atau nggak percaya itu semua balik ke diri kita sendiri. Betul. Tapi kalau kamu lagi liburan ke Kalimantan, coba deh tanya sama warga sekitar situ, sama warga lokalnya situ tentang kota Saranjana. Gak berani sih. Iya, tapi tetap hati-hati ya, karena bisa jadi apa yang Tia cari itu justru balik nyari Tia. Enggak deh, kayaknya aku butuh niat dan keberanian yang besar ya, Chronicles. Pastinya. Gimana Chronicles menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi aku juga punya nih artikel yang gak kalah serem dari Teh Ita. Apa tuh? Tentang pasar setan. Pasar setan? Aku bacain ya. Boleh. Pernah gak sih Teteh tuh ngalamin atau denger cerita dari pendaki gunung yang lagi ngedaki, tiba-tiba dia tuh ngedenger suara seperti ada di pasar, suara yang ramai, tapi giliran dicek itu nggak ada apa-apa. Masa sih? Nah itu yang disebut pasar setan. Serem ya. Tapi anehnya banyak dari kita yang pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu di berbagai tempat di Indonesia. Apa sih pasar setan itu? Pasar setan. Jadi gini, pasar setan itu bukan pasar beneran seperti kayak ke pasar kita yang menjualan baju, sayuran, buah-buahan. Tapi ini istilah buat menyebut tempat misterius yang katanya cuma bisa dilihat atau dirasakan oleh orang-orang tertentu. Biasanya muncul di hutan, gunung, dan tempat-tempat sepi lainnya.
Tiba-tiba ada suara orang ngobrol, tawar-menawar, dan bahkan ada aroma makanan yang seperti kayak gorengan, sate, makanan lain-lainnya. Jadi lapar nih kalau Wah, ngomongin itu makanan. betul tuh. Tapi anehnya, Hmm? pas dicek, Hmm? nggak ada. Cuma pohon, kabut, dan suara jangkrik. Oh, terus? Kejadian kayak gini nggak sekali atau 2 kali. Hmm? Banyak pendaki dan warga sekitar tempat-tempat angker yang pernah ngalamin. Misalnya di Gunung Lau, ada spot yang katanya jadi lokasi pasar setan. Terus di Gunung Salak, Gunung Merapi, bahkan di Alas Purwo yang emang udah terkenal banget dengan mistisnya. Wah, serem banget dong. Ada juga cerita orang yang ngajak sengaja masuk ke pasar itu. Mereka lihat orang jualan, tapi pakaiannya zaman dulu dengan mukanya yang kabur. Creepy banget kan? Wah, lah iya. Tapi itu benar nggak sih? Ada penjelasan logisnya nggak tuh? Ya kalau kamu orangnya logis banget sih, mungkin kamu bakalan mikir, ini mungkin halu, cuma halusinasi doang gitu kan. Tapi emang bisa jadi begitu. Saat orang tersesat atau kecapean di alam, tubuh bisa ngalamin yang namanya halusinasi auditorik atau visual. Jadi otak kita kayak bikin ilusi karena panik atau kelelahan. Tapi yang bikin merinding, kenapa halusinasinya rame seperti di pasar? Dan kenapa kita mencium aroma-aroma yang harusnya kita tidak cium? Wah, terus kenapa tuh? Misteri juga kan? Jadi gimana menurut Teteh? Apakah pasar setan itu beneran tempat gaib atau cuma ilusi orang capek di gunung? Tapi itu lebih masuk akal ke hanya sebuah ilusi untuk orang yang kecapean lagi di gunung nggak sih? Menurut aku juga gitu ya. Tapi kita nggak ada salahnya kita tanya ke Chronicles. Gimana Chronicles? Kalian punya cerita menarik tentang kisah horor, fakta menarik, konspirasi yang sedang terjadi? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bahas bersama-sama di channel ini. Stay tune terus di video kita berikutnya. See you next time and Bye-bye!